Selamat pagi saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Saya percaya penyertaan Tuhan nyata bagi setiap saudara dalam istirahat saudara di sepanjang malam hari ini. Dan kita bersyukur buat pagi hari ini saudara, Tuhan memberi hari yang baru bagi kita. Dan kita mau mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati dengan renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Apakah saudara rindu setiap hari untuk didoakan dan setiap pagi saudara diberkati oleh firman Tuhan? Kalau saudara rindu, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Dan silahkan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara dan semua kenalan saudara di media sosial saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami akan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi pegangan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari Mazmur pasal 16, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah mengalami kebahagiaan hidup, mengalami sukacita dalam perjalanan hidup. Berbicara tentang sukacita, berbicara tentang kebahagiaan, setiap kita pasti merindukannya saudara. Setiap kita pasti mendambakannya. Tidak ada orang yang tidak rindu kebahagiaan. Semua orang merindukan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, kebahagiaan seperti apa yang dicari dan didambakan oleh orang tersebut? Hari ini setiap kita juga, setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, setiap saudara pasti merindukan kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan seperti apa yang sedang saudara cari? Kebahagiaan seperti apa yang saudara dambakan di dalam kehidupan saudara? Saudara, begitu banyak manusia yang mencari kebahagiaan dari sumber yang salah. Mereka berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan dari satu sumber, tetapi ternyata ketika mereka meraihnya, mereka tidak mengalami dan tidak menemukan sukacita dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Itu sebabnya saudara, tidak heran kalau ada orang yang kita berpikir seharusnya mereka bersukacita dan senang dalam hidup mereka, bahagia dalam hidup mereka, tapi ternyata tidak. Misalnya orang yang hidupnya berkelimpahan, segala sesuatu cukup, orang yang terkenal, orang yang berhasil, orang yang sukses. Tapi kok matinya? Mati karena obat penenang saudara. Itu artinya mereka tidak tenang. Artinya juga apa saudara? Bahwa ternyata apa yang mereka cari, apa yang mereka dambakan selama ini, yang mereka pikir dari sana mereka bisa memperoleh kebahagiaan, ternyata itu tidak bisa memberi mereka kebahagiaan. Bayangkan saudara, sepanjang hidup diperjuangkan untuk meraih hal tersebut dengan harapan hal itu bisa memberikan sukacita dan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian dalam hidupnya. Tetapi setelah dia memperolehnya, setelah dia meraihnya, malah hidupnya tidak tenang. Dia perlu obat penenang dan akhirnya matinya pun karena obat penenang. Ada begitu banyak artis yang mengalami itu saudara. Padahal mereka berkelimpahan, padahal mereka berkecukupan, padahal mereka tenar, dikenal orang banyak, menjadi public figure.
tetapi akhirnya mereka butuh obat-obat penenang untuk menenangkan mereka karena mereka tidak mengalami ketenangan dan kebahagiaan. Itu contoh nyata, saudara, bahwa perkara dunia tidak akan bisa memberikan kebahagiaan. Tuhanlah yang mengerjakan kebahagiaan dalam hidup kita. Dan itu yang saya rindu kita belajar saat ini dari teks firman Tuhan ini, saudara. Bagaimana supaya kita mengalami kebahagiaan daripada Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada setiap saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal 16 mulai ayat 1 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Bahagia orang saleh. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang-orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan kepada mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Daud menjelaskan tentang perjalanan kehidupannya dan bagaimana dia menjalaninya dan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Di mana di ayat 9 mulai, saudara, dia berkata, sebab itu. Artinya apa? Di ayat 1 sampai ayat 8 dia memberikan alasan yang dia maksudkan sebagai sebab itu. Dia telah menjelaskan hal-hal yang dia maksudkan sebagai sebab itu. Dan kemudian dia berkata ayat 9, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Yang dia alami, saudara, hatinya bersuka cita, jiwanya bersorak-sorak, bahkan tubuhnya diam dengan tentram. Ini adalah sukacita yang lengkap, saudara, di mana hatinya bersukacita, jiwanya juga bersukacita, tubuhnya diam dengan tentram. Tubuh, jiwa, dan hatinya mengalami ketentraman yang penuh, mengalami sukacita yang penuh, saudara. Artinya seluruh hidupnya dipenuhi oleh sukacita. Ada sukacita sejati yang dia alami, yang memenuhi seluruh kehidupannya. Bahkan di ayat 11 dia berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Dia menegaskan, saudara, bahwa ada sukacita yang berlimpah-limpah dia alami. Dan ada nikmat senantiasa yang dia alami di dalam kehidupannya. Saudara, itu yang dialami oleh Daud dalam perjalanan hidupnya. Seluruh kehidupannya mengalami sukacita yang penuh daripada Tuhan. Dia mengalami sukacita yang berlimpah-limpah. Dan kemudian ada kenikmatan yang daripada Tuhan, yang senantiasa
dia alami di dalam kehidupannya. Tetapi sekali lagi dia berkata di ayat yang ke-9 tadi, saudara, sebab itu, artinya ada penyebab, ada alasan sehingga dia mengalami sukacita yang penuh, sukacita yang berlimpah-limpah, sukacita dan kenikmatan senantiasa tersebut. Ada alasannya sehingga dia mengalami itu di dalam kehidupannya, saudara. Dan itu yang saya rindu kita belajar. Apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi sebab sehingga pemazmur ini mengalami sukacita penuh. Sehingga Daud mengalami sukacita yang berlimpah-limpah dan kenikmatan senantiasa yang bersumber daripada Tuhan di dalam kehidupannya. Apa yang dia lakukan? Bagaimana dia menjalani hidupnya, saudara? Dia berkata, ayat yang ke-4 sampai ayat ke-5. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ayat 5, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku, dan Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Saudara, pada waktu itu dia menjelaskan bahwa ada orang-orang yang memilih untuk menyembah berhala. Ada orang-orang yang memilih untuk menyembah Allah lain. Tetapi dia berkata, dia sendiri, dia tegaskan bahwa dia menjadikan Tuhan bagian warisannya. Dia menjadikan Tuhan yang menjadi pialanya. Artinya, dia menjadikan Tuhan yang paling berharga bagi dia. Tuhanlah warisannya, Tuhanlah pialanya. Berbicara tentang piala, saudara, itu sesuatu yang berharga. Dan dia menjadikan Tuhan menjadi hal yang menjadi pribadi yang paling berharga dalam kehidupannya. Dia menjadikan Tuhan yang paling penting di dalam kehidupannya. Dia menjadikan Tuhan menjadi bagian yang paling berharga. Dia sebut sebagai warisan dalam kehidupannya. Itu yang menyebabkan, itu yang menjadi alasan pada akhirnya dia mengalami sukacita, saudara. Karena sukacita itu bersumber dari Tuhan. Berbeda dengan orang-orang yang mengejar sukacita dari perkara dunia, ketika mereka menemukan perkara dunia tersebut, ternyata sukacita tidak mereka temukan. Sedangkan orang-orang yang menjadikan Tuhan yang paling berarti berharga dalam kehidupannya, dia mencari Tuhan, maka dia akan menemukan sukacita. Karena Tuhan sumber sukacita. Kalau orang dunia mencari kelimpahan untuk mendapatkan sukacita, sekalipun ketemu kelimpahan, mereka tidak akan mendapatkan sukacita sejati, tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi pemazmur ini menegaskan dia mengalami itu, saudara, karena dia menjadikan Tuhan yang paling berharga, paling berarti di dalam kehidupannya. Dia sebut Tuhan sebagai warisannya. Dia sebut Tuhan sebagai pialanya untuk menegaskan bahwa Tuhanlah yang paling berharga, berarti paling utama, lebih daripada semuanya. Dan Daud berkata dia tidak mau menduakan Tuhan, sekalipun pada masa itu begitu banyak orang yang menyembah berhala, tetapi dia tidak mau pernah menduakan Tuhan dalam kehidupannya, saudara. Jadi itu yang pertama, dia menjadikan Tuhan yang paling utama dalam kehidupannya, sehingga pada akhirnya dia mengalami sukacita. Yang kedua, saudara, yang dia lakukan, ayat yang ke-7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Yang kedua yang dia tegaskan di sini, saudara, adalah dia memuji Tuhan. Dia memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga Tuhan mengarahkan, Tuhan membimbing dia. Karena dia berkata bahwa dia memuji Tuhan yang telah memberi nasihat padaku pada waktu malam. Hati nuraniku mengajari aku. Artinya Tuhan menuntun dia ke jalan yang benar ketika dia hidup jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka Tuhan membimbing dia, Tuhan menuntun kehidupannya. Saudara, kalau kita rindu mengalami sukacita sejati, maka kita butuh tuntunan Tuhan. Dan orang yang mengalami tuntunan Tuhan adalah
Orang yang senantiasa memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang senantiasa memuji, mengagungkan Tuhan di dalam kehidupannya. Hari ini bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita sedang hidup jadi kemuliaan bagi nama Tuhan? Adakah kita sedang hidup memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita? Atau kita sibuk dengan perkara dunia dan akhirnya melupakan Tuhan? Dan pada endingnya kita akan kecewa karena pada endingnya kehancuran yang akan terjadi. Tetapi biarlah saudara, saya dan saudara, kita hidup memuliakan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Jika kita hidup memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menuntun kita, dan Dia menuntun kita kepada sukacita yang sejati. Dia menuntun kita untuk mengalami sukacita penuh di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi yang kedua, biarlah kita tetap memuji memuliakan Tuhan apapun situasi dan kondisinya. Yang ketiga, saudara, ayat yang ke-8, apa yang menjadi alasan sehingga Daud mengalami sukacita penuh dalam kehidupannya? Ayat yang ke-8, Daud berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Dia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Yang ketiga yang dia lakukan adalah dia senantiasa memandang kepada Tuhan, dan dia menegaskan bahwa Tuhan berdiri di sebelah kanannya. Artinya Tuhan siap sedia, Tuhan siaga, Tuhan hadir, Tuhan tetap ada, Tuhan setia, saudara. Dan dia senantiasa memandang kepada Tuhan. Artinya fokusnya tertuju kepada Tuhan. Harapannya tertuju kepada Tuhan. Dia menantikan pertolongan Tuhan. Dia menantikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga dia berkata, dia senantiasa memandang kepada Tuhan. Dan dia sadar dan dia percaya bahwa Tuhan berdiri di sebelah kanannya. Tuhan membela dia. Saat ini, saudara, hal ketiga yang kita belajar, bagaimana supaya kita mengalami sukacita penuh dalam hidup kita, biarlah setiap kita senantiasa memandang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, menantikan campur tangan Tuhan, menantikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Berharaplah kepada Tuhan senantiasa. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara, saat ini kita sudah belajar dari Mazmur yang ditulis oleh Daud tentang pengalaman hidupnya, di mana dia berkata bahwa dia mengalami sukacita penuh, tubuh, jiwa, dan rohnya mengalami sukacita penuh, dan kemudian dia mengalami sukacita yang berlimpah-limpah, bahkan kenikmatan senantiasa dalam perjalanan hidupnya. Jadi Tuhan mengerjakan sukacita penuh, sukacita berlimpah, sukacita yang senantiasa bisa dia nikmati dalam kehidupannya. Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dan kita sudah belajar ada alasan sehingga sukacita tersebut dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Di mana yang pertama, dia menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidupnya. Dia menjadikan Tuhan yang nomor satu dalam hidupnya, yang terpenting dalam hidupnya. Dan yang kedua, dia senantiasa memuji memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, dia senantiasa mengarahkan pandangannya kepada Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga dia mengalami campur tangan Tuhan yang menyatakan kebaikan-kebaikannya di dalam kehidupan Daud. Saudara, hari ini sebagai aplikasinya, sebagai penerapannya, kalau kita rindu mengalami sukacita yang bersumber daripada Tuhan, bukan sukacita seperti sukacita yang dikerjakan oleh dunia, tetapi sukacita yang bersumber daripada Tuhan. Kalau kita merindukan itu, saudara, di mana sukacita itu adalah sukacita yang penuh, sukacita yang di mana Tuhan kerjakan dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Artinya seluruh kehidupan kita Tuhan kerjakan, di mana dia kerjakan sukacita penuh di sana. Dan kemudian ada sukacita yang melimpah yang kita alami dan kita nikmati senantiasa di dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita mengalaminya seperti Daud mengalaminya, saudara? Yang pertama, tetaplah utamakan Tuhan dalam hidup saudara. Tetaplah jadikan Tuhan yang terutama, yang menjadi terpenting di dalam kehidupan saudara. Dan tetaplah hidup memuliakan Tuhan di dalam kehidupan saudara.
Dan yang ketiga, tetaplah senantiasa memandang kepada Tuhan di dalam kehidupan saudara. Apapun situasi hidup saudara hari ini, tetaplah Tuhan yang terutama. Tetaplah pandang kepada Tuhan dan tetaplah memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara. Sebelum kita akan melaksanakan kegiatan kita, sebentar lagi kita akan berdoa bersama, bersyafaat bersama. Namun sebelumnya saudara, mari buat komitmen untuk menerapkan firman Tuhan ini, di mana kita tetap mengutamakan Tuhan, tetap memuliakan Tuhan, dan tetap memandang kepada Tuhan, di mana di sana kita akan melihat mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan di dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu. Apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara, hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja. Berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan.
Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka, ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan, dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka. Berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja, dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara,
saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka, jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersukacita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan,
Segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel Renungan Pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.